Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres? Cara dia berbicara kepada Anda, cara dia memandang Anda, cara energinya tiba-tiba terasa berbeda, meskipun tidak ada yang terjadi. Seolah ada bagian yang hilang, yang tidak ditunjukkan siapapun kepada Anda. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya katakan adalah sesuatu yang kebanyakan pria tidak ingin dengar. Wanita bukanlah makhluk misterius. Anda hanya tidak pernah diajari cara membaca mereka. Sebelum kita melanjutkan, tekan tombol suka, berlangganan, dan tetap bersama saya sampai akhir. Karena apa yang akan Anda pelajari dapat menyelamatkan Anda dari kebingungan dan kerusakan emosional selama bertahun-tahun. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Ketika seorang wanita baru saja berhubungan intim dengan pria lain, bahkan jika dia tidak pernah mengakuinya, perilakunya berubah. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia manipulatif, tetapi karena psikologi wanita meninggalkan jejak kecil, jejak halus. Tetapi tak salah lagi bagi seorang pria yang tahu cara mengamati. Video ini bukan tentang kecemburuan, bukan tentang paranoia, dan tentu saja bukan tentang menjadi detektif yang memeriksa ponsel. Ini tentang perilaku manusia yang sebenarnya. Pola yang muncul ketika pikiran wanita memproses emosi seperti rasa bersalah, keinginan, perbandingan, atau kepuasan baru-baru ini. Dan izinkan saya memperjelas sejak awal, video ini tidak dimaksudkan untuk mengubah Anda menjadi pria yang posesif. Video ini dimaksudkan untuk mengubah Anda menjadi pria yang sadar, agar Anda tidak hidup dalam kebingungan, tersesat, atau buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi di depan Anda. Berikut bagian yang membuat banyak pria merasa tidak nyaman. Wanita mengalami seks secara emosional, bukan hanya fisik. Dan ketika mereka berbagi tubuh mereka dengan seseorang, dampak emosional itu memengaruhi energi mereka, sikap mereka, bahasa tubuh mereka, semuanya. Bahkan ketika mereka mencoba menyembunyikannya. Tetapi banyak pria, karena takut kehilangan wanita, takut akan kebenaran, atau karena ketidaktahuan, memilih untuk mempercayai penjelasan apapun daripada mempercayai apa yang mereka rasakan. Dan itulah yang membuat mereka rentan. Itu berakhir hari ini. Dalam video ini, saya akan menunjukkan 3 sinyal psikologis paling umum yang muncul ketika seorang wanita baru saja berhubungan intim dengan pria lain. Tidak ada drama, tidak ada teori konspirasi, hanya pengulangan pola perilaku berdasarkan psikologi nyata, bukan asumsi. Dan dengarkan baik-baik, pengetahuan ini bukan untuk menghakiminya, ini untuk melindungi Anda, agar Anda tahu posisi Anda, agar Anda membuat keputusan berdasarkan kejelasan, bukan fantasi, agar Anda tidak pernah mengabaikan intuisi Anda lagi. Karena satu hal yang telah saya pelajari dari mengajar pria adalah ini, sebagian besar pengkhianatan tidak terjadi karena tidak ada tanda-tanda. Itu terjadi karena pria tidak memperhatikan. Jadi persiapkan diri Anda. Apa yang akan Anda dengar mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman, membuat marah sebagian lainnya, dan menyadarkan banyak orang. Tetapi jika Anda tetap menonton sampai akhir, Anda akan memahami wanita dengan cara yang tidak pernah dipahami oleh sebagian besar pria. Sekarang mari kita mulai. Sinyal nomor 1, pergeseran energi yang mendadak, rasa bersalah dan perbandingan. Ketika seorang wanita baru saja bersama pria lain, hal pertama yang berubah bukanlah ceritanya, bukan alasan-alasannya, melainkan energinya. Dan jika Anda seorang pria yang perhatian, Anda akan merasakannya sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Begini cara kerja psikologi wanita. Ketika seorang wanita menjalin keintiman dengan seseorang yang baru, sistem emosionalnya memasuki keadaan campuran. Ada kesenangan, rasa ingin tahu, kegembiraan. Tetapi seringkali ada juga rasa bersalah, konflik batin, dan perbandingan langsung. Jadi ketika dia kembali berinteraksi dengan Anda, energinya tidak mengalir dengan cara yang sama. Sebelumnya energinya rileks, alami, hangat. Sekarang terasa tidak seimbang, sedikit tegang, terganggu, berbeda. Meskipun dia mencoba bertindak normal, tubuh berbicara sebelum mulut berbicara. Mengapa? Karena wanita tidak dapat memisahkan emosi dari perilaku.
Segala sesuatu yang mereka rasakan memengaruhi cara mereka bertindak. Jika dia pernah bersama pria lain, sistem emosionalnya terganggu, berusaha mengatur ulang apa yang terjadi di dalam identitasnya. Meskipun itu tidak berarti apa-apa, meskipun hanya sekali, meskipun dia mengatakan itu tidak penting, dampak emosionalnya nyata, dan itu terlihat. Anda akan menyadarinya dalam hal-hal kecil. Dia menjawab, tetapi suasananya berbeda. Dia hadir, tetapi tidak terhubung. Dia tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dia berbicara, tetapi ada sesuatu yang terasa teredam atau janggal. Seolah-olah sebagian perhatiannya masih terikat pada pengalaman baru-baru ini. Dan kau merasakannya, bukan karena kau cemburu, tetapi karena energi tidak pernah bohong. Seringkali, dia bahkan tidak tahu bagaimana menangani benturan batin itu. Sebagian dirinya ingin bertindak normal, bagian lain sedang memproses emosi baru. Jadi tanpa sadar, nada bicaranya berubah, ritme bicaranya bergeser, minatnya memudar. Bahkan cara dia memandangmu terasa asing. Bayangkan ini, kau dan dia dulu sering berbicara setiap hari, secara alami, dengan antusias. Lalu tiba-tiba, energinya menurun. Dia lebih serius, lebih jauh, kurang penyayang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah, tidak ada alasan yang jelas. Semuanya tampak baik-baik saja, kecuali getarannya. Kau bertanya sesuatu, dia menjawab dengan cepat, seolah ingin melanjutkan. Bahkan ketika dia menggunakan kata-kata yang sama seperti sebelumnya, nadanya tidak sesuai. Jenis ketidaksesuaian emosional seperti itu tidak pernah muncul secara acak. Itu terjadi ketika perilaku dan kebenaran tidak lagi selaras. Kau bisa mengabaikannya, atau Anda bisa mengamatinya. Namun, ketika seorang wanita baru saja berhubungan intim dengan pria lain, energinya selalu mengungkapkan apa yang coba disembunyikan oleh kata-katanya. Sinyal nomor 2, jarak mendadak, menghindari terbongkar. Salah satu sinyal yang paling jelas dan paling sulit untuk diterima adalah jarak mendadak. Ini bukan jarak karena aku sedang mengalami hari yang buruk. Ini adalah penarikan diri secara emosional yang muncul begitu saja. Seolah-olah dia membutuhkan ruang untuk mengatur ulang pikirannya sebelum berurusan dengan Anda. Mengapa ini terjadi? Karena pikirannya terbagi. Satu bagian ingin bertindak normal dengan Anda. Bagian lain takut bahwa perilakunya telah berubah, dan Anda akan menyadarinya. Ketakutan itu membuatnya menjauh, terkadang selama berjam-jam, terkadang selama berhari-hari. Jarak bukanlah sikap dingin, itu adalah perlindungan diri. Anda akan menyadarinya dalam cara-cara spesifik yang sering diabaikan banyak pria. Dia membalas lebih lambat, dengan antusiasme yang lebih rendah. Dia berhenti memulai percakapan. Dia kurang penyayang, kurang tersedia. Bahkan bahasa tubuhnya berubah. Kontak mata berkurang. Postur tubuh lebih tertutup. Gerakannya berkurang saat berbicara denganmu. Semua ini berasal dari satu pertanyaan internal. Bagaimana aku bisa bersikap normal tanpa menunjukkan perasaanku? Dan inilah kebenaran yang kontroversial. Jarak itu bukan karena dia kehilangan minat padamu. Itu karena dia sedang memproses ketertarikannya pada orang lain. Itulah yang kebanyakan pria tolak untuk terima. Dia butuh ruang untuk menstabilkan emosinya. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi denganmu tanpa nada suara, energi, atau perilakunya mengungkapkan sesuatu. Jarak adalah cara dia mengatur ulang cerita yang akan dia sampaikan. Bahkan jika dia tidak pernah berencana untuk memberitahumu apapun. Bayangkan ini. Semuanya baik-baik saja. Dia responsif, penuh kasih sayang, terlibat. Lalu tiba-tiba keesokan harinya, dingin, balasan singkat, tidak ada pesan suara, tidak ada pertanyaan, tidak ada rencana, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada apapun. Perubahan semacam itu hanya terjadi ketika sesuatu yang signifikan secara emosional terjadi. Dan dia mencoba menyembunyikan dampaknya. Ketika seorang wanita takut bahwa perilakunya mungkin mengungkapkan kebenaran, hal pertama yang dia lakukan adalah mundur. Sinyal nomor 3, kebaikan yang berlebihan, perilaku kompensasi.
Ini adalah sinyal yang tidak pernah dilihat oleh sebagian besar pria, karena terlihat positif, terlihat manis, bahkan terlihat seperti cinta. Tetapi ketika seorang wanita baru saja berhubungan intim dengan pria lain, salah satu reaksi yang paling umum adalah kebaikan yang berlebihan, dan disinilah banyak pria jatuh ke dalam perangkap. Wanita sangat sensitif terhadap ketidakseimbangan emosional. Ketika sesuatu yang mereka lakukan bertentangan dengan citra diri mereka, atau peran yang ingin mereka pertahankan dengan Anda, mereka mencoba menetralkan ketidaknyamanan itu. Proses itu disebut kompensasi emosional, dan itu muncul dengan cara-cara sederhana. Tiba-tiba dia lebih manis dari biasanya. Suaranya lebih lembut, lebih sabar, lebih penyayang, lebih mudah dijangkau. Ia menghindari konflik sepenuhnya, bahkan untuk hal-hal yang dulu sering ia perdebatkan. Kebaikan itu bukan berasal dari cinta, itu berasal dari rasa bersalah. Ketika seorang wanita selaras secara emosional dan damai, perilakunya stabil. Ia tidak perlu melebih-lebihkan apapun. Tetapi ketika dunia batinnya tidak tenang, perilakunya berubah secara otomatis untuk melindungi citra yang ingin ia tunjukkan kepada Anda. Itulah mengapa ia mungkin tiba-tiba bertindak terlalu sempurna, terlalu perhatian, terlalu pengertian, terlalu lembut. Ia tahu energinya telah berubah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, alih-alih bertindak normal, ia melakukan kompensasi berlebihan. Dan itu membingungkan banyak pria. Mereka berpikir, dia memperlakukan saya dengan luar biasa. Semuanya pasti baik-baik saja. Seringkali justru saat itulah keadaan paling tidak baik. Anda mungkin pernah merasakannya. Perasaan aneh ketika usahanya tiba-tiba meningkat tanpa alasan yang jelas. Kebaikan yang tidak sesuai dengan realitas hubungan. Kebaikan yang muncul di saat yang paling tidak terduga. Dan yang membuat sinyal ini kuat adalah itu tidak direncanakan. Itu emosional. Dia tidak berpikir, aku akan bersikap ekstra baik agar dia tidak curiga. Pikirannya hanya mencoba menyeimbangkan ketidaknyamanan internal dengan perilaku eksternal. Inilah kuncinya bagi para pria. Ketika seorang wanita menjadi terlalu baik tanpa alasan yang jelas, dia tidak selalu jatuh cinta. Terkadang, dia sedang menutupi sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda mungkin telah menyadari sesuatu yang penting. Semua ini bukan sihir, semua ini bukan paranoia. Ini adalah psikologi manusia dasar. Pria yang memahami dinamika ini berhenti hidup dalam kebingungan. Mereka berhenti mempercayai alasan. Mereka berhenti mengabaikan apa yang ada tepat di depan mereka. Yang benar adalah, sebagian besar pria tidak pernah diajari cara membaca wanita. Mereka diberitahu bahwa wanita itu kompleks, emosional, misterius, tetapi tidak pernah ditunjukkan bagaimana emosi tersebut muncul dalam kehidupan nyata. Dan inilah kebenaran yang paling tidak nyaman dari semuanya. Seorang wanita dapat berbohong dengan kata-kata, tetapi tidak pernah dengan perilaku. Anda dapat mengabaikan tanda-tandanya. Anda dapat membenarkannya. Anda dapat meromantisasinya. Tetapi kenyataan selalu bocor melalui celah-celah. Tujuannya bukanlah untuk menjadi curiga. Tujuannya adalah untuk menjadi sadar. Seorang pria yang sadar memahami bahwa energi tidak berbohong. Perilaku berbicara lebih keras daripada janji. Dan kejelasan tidak perlu dimohon, itu dapat diamati. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari video ini, itu adalah ini. Intuisi Anda tidak pernah salah. Anda hanya tidak tahu bagaimana menafsirkannya. Itulah yang ingin saya ubah di sini. Misi saya adalah mengajarkan Anda apa yang tidak pernah diajarkan siapapun. Bagaimana mengenali pola, memahami psikologi wanita, dan melindungi kedamaian serta nilai Anda sebagai seorang pria. Karena kebanyakan pria tidak menderita karena wanita menipu mereka. Mereka menderita karena mereka memilih untuk mengabaikan kenyataan karena takut. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Silakan ke kolom komentar dan bagikan pengalaman Anda, keraguan Anda, situasi yang paling membingungkan Anda. Saya membaca semuanya, dan saya menanggapi mereka yang benar-benar menginginkan kejelasan. Saluran ini bukan hanya konten, ini adalah komunitas pria yang belajar bersama, saling mendukung dan menolak untuk terus berjalan dalam kebutaan. Jadi, beritahu saya, pernahkah Anda memperhatikan tanda-tanda ini? Pergeseran energi itu,
jarak yang tiba-tiba itu, kebaikan yang mencurigakan itu, bagikan cerita Anda di bawah ini. Saya akan ada di sana. Ini baru permulaan. Dan percayalah, pria yang menyadari kenyataan ini tidak akan pernah dimanipulasi dengan cara yang sama lagi.